Oke, selamat siang Nil. Ya, Ya, apa kabar hari ini? Sehat? Papa Mama sehat? Semua semangat? Iya, harus dong. Nah, ya, oke. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Lalu punya kan udah sampai di Kuat Medan kan? Ya, sekarang kita lanjut dulu dan review sedikit. Terus nanti hari Kamis kita review dulu untuk ulangan Kamis depan. Jadi Kamis depan ulangan keempat, loh kan breaknya cuma ini minggu. Minggu depan ulangan lagi hari Kamis. Yang apa? Kesetaraan energi antara energi listrik dengan energi kalor. Yang ada SS itu loh. Ya. Ya, itu es dipanaskan sampai suhu berapa lama waktu diperlukan atau berapa daya yang dibutuhkan itu. Seperti itu ya. Nanti kita review hari Kamis lah, hari Kamis. Jadi minggu depan yang 2 jam itu kita udah masuk bab 3. Induksi magnet ya. Oke. Sekarang kita konsentrasi dulu kembali ke kita punya channel di mana? Lisa Open Medan. Oke, sip. Nah, ini nanti kita akan bahas secara khusus tentang kapasitor sebentar ya. Kapasitor yang dirangkaikan seri dan dirangkaikan paralel, kemudian kalau berada di udara dan berada di dalam cairan di elektrik itu bagaimana ya. Jadi jenis kapasitor sih Ibu nggak bahas, nanti kamu belajar sendiri aja ya. Nah ini tentang gaya listrik ya, yang udah kita lewatin ya. Kita udah lewatin ini. Oke. Nah, ingat ini muatan elektron berapa? Berapa muatan elektron? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Oke, nah ini bunyi hukum kolom. Nah ini rumus daripada hukum kolom. Ingat ya. F sama dengan apa? K Q1 Q2 per R kuadrat. K itu apakah? Tetapan kolom. Besarnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu Q itu apa? Muatan. Ya, muatan 1, muatan 2. R jarak antar kedua muatan. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini belum tersentuh kemarin ya. Jadi, untuk yang ini kan Ibu baru menjelaskan yang di udara atau di ruang hampa sama aja ya. Di udara dengan di ruang hampa. Jadi kalau misalnya muatannya itu bentar. Oke. Nah, sekarang jadi misalnya ini kalau muatannya ada di ruang hampa, ini di ruang hampa. Muatannya ada di ruang hampa, kemudian yang berikutnya muatannya itu ada di dalam bahan dielektrik gitu. Ada di dalam bahan dielektrik misalnya ini di sini ya Ibu taruh ya. Nah, seperti ini. Jadi muatannya dipindahin nih ke sini. Oh, pakai warna lain harus. Oke. Ya, muatannya ini ya. Sekarang. Jadi ini sudah ada di dalam bahan. Nah, yang ini misalnya aja, kalau muatannya sejenis terjadi tolak-menolak atau tarik-menarik? Tolak-menolak. Oke ya. Lalu muatan ini tolak-menolak, di sini juga pasti akan tolak-menolak gitu ya. Akan tolak-menolak, cuma ini bedanya ada di dalam bahan di elektrik gitu aja. Nah, yang di sini, ini F-nya tetap jadi F di udara atau kita sebut dengan F0 boleh ya. Itu sama saja dengan K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Nah, nilai daripada K itu sama dengan 1/4 Pi epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini ya, ini nilai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, tetapi pada saat dia masuk di dalam bahan di sini, maka epsilon 0-nya ini bukan epsilon 0 lagi, tetapi kita menggunakan epsilon di sini. Jadi di sini berarti ini kalau dimasukkan ke sini jadi 1/4 Pi epsilon dikalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R pangkat 2 gitu. Nah, untuk yang di dalam bahan ini menjadi epsilon. Jadi di sini sama dengan 1 F-nya ya, F-nya itu sama dengan 1/4 Pi epsilon dikalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana nilai daripada epsilon itu sama dengan ER dikalikan dengan epsilon 0. Ini sama dengan 1/4 Pi epsilon R dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat.
Q1, Q2 per R kuadrat dibagi lagi dengan 4Pi epsilon 0 itu kan sama dengan F di udara kan? Ya atau ya? Ya, oke. Berarti ini boleh ditulis bahwa F di dalam bahan itu akan sama dengan apa? 1 per epsilon R, ini kita kalikan dengan, atau ditulis dulu nggak apa-apa. Kali di sini adalah Q1, Q2 dibagi 4Pi epsilon 0, ini dikalikan R pangkat 2. Nah, ini itu adalah FO. Berarti F dalam bahan itu boleh ditulis sama dengan FO dibagi dengan epsilon R. Epsilon R ini permitivitas daripada bahan itu relatif ya. Nah, kalau dari sini maka ini boleh tukar tempat nggak? FB dengan epsilon R. Maka epsilon R ini akan sama dengan F0 kita bagi dengan F bahan. Jadi permitivitas relatif itu sama saja dengan gaya kolom di udara dibagi dengan gaya kolom di dalam bahan. Ya, oke? Itu aja. Siapa tahu nanti ada soalnya yang begitu di buku cetak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini untuk yang di dalam bahan ya. Udah. Ya. Nah, ini kuat medan. Ingat kemarin ya kuat medan ya. Kuat medan kalau muatan positif arah medannya keluar, kalau muatan negatif itu arah medannya adalah masuk menuju ke muatan tersebut ya. Jadi muatan positif itu dari positif ke negatif itu kuat medan. Ini titik di sini A ya. Maka titik A di sini ini positif berarti keluar menuju ke muatan negatif ya. Kalau titiknya dari sebelah sini berarti untuk E. Kalau ini Q2 ya ini berarti E2 gitu ya. Yang ini berarti E2. Kalau S1-nya menuju ke muatan ini ya. Kalian udah ya. Nah, rumus dari E ini E sama dengan F dibagi dengan Q atau F sama dengan Q kalikan dengan E. Atau E sama dengan apa kemarin? K Q per R kuadrat. Kalau V apa V? K Q per R. Ya ingat ya. Di F dengan di E itu tanda min plus dari muatan itu udah dikasih masuk. Tetapi di potensial di V itu masuk ya. Di potensial itu masuk, jangan lupa. Min plus dari muatannya masuk. Nah, ini garis-garis gaya medan listriknya ya, garis-garis gaya medan listrik. Jadi misalnya temboknya di sana positif, tembok di sini negatif, maka arah medannya kemana? Kemana? Medan kan dari positif ke negatif kan? Berarti arahnya kemana? Ke sini ya. Tapi kalau sebaliknya, di sini positif, sana negatif, berarti kemana? Kalau atas positif, bawah negatif, berarti turun ya. Kalau negatif, bawah positif, atas positif, negatif, berarti naik ya. Ingat itu dari positif ke negatif ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang belum terbahas ya, flux. Flux itu adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu luasan. Yang menembus suatu luasan. Jadi misalnya atapnya di sana ya, atap di sana bermuatan positif, bawah di bermuatan negatif. Itu ada garis-garis gaya tuh yang turun ya. Garis-garis medannya turun. Nah, sekarang besarnya atau banyaknya garis-garis yang masuk ke dalam suatu bidang, anggaplah meja-mejamu itu adalah bidang-bidangnya. Jadi yang menembus ke meja, garis-garis medannya, itu namanya adalah flux magnet. Flux listrik, sorry, bukan flux magnet. Flux listrik. Nanti ada flux magnet, ada nanti ya di bab berikutnya. Flux listrik. Nah, nilai daripada flux listrik itu sama aja dengan hasil kali antara kuat medan dengan A-nya, luas penampangnya ya, dengan A-nya. Jadi ini di sini ya ini ada luasannya. Jadi anggaplah seperti ini. Ini adalah luasannya. Lalu ini ada yang menembus. Syaratnya untuk mencari flux antara E dengan A itu harus tegak lurus. Ya, harus tegak lurus berarti membentuk sudut berapa? 90 derajat. Kalau posisinya seperti ini datang dari atas ke bawah, ini udah langsung tegak lurus tidak? Langsung tegak lurus. Tetapi kalau misalnya kita kasih miring begini, ini mejanya kamu kasih miring gitu ya. Ini tegaknya begini, tegak lurus enggak? Tidak tegak lurus. Karena tidak tegak lurus berarti kita harus mencari komponen kuat medan yang tegak lurus. Caranya bagaimana? Gimana caranya coba? Ada yang tahu? Ya, ini ya. Ini nih. Ini membentuk sudut terhadap theta. Atau Ibu gambarkan lagi deh. Ibu gambarkan lagi. Bentar. Ya, jadi ini misalnya nih. Ini adalah mejanya kita atau luasannya itu ya. Arah medannya itu membentuk sudut. Kalau udah langsung tegak lurus nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya udah langsung tegak lurus begini, ya udah langsung. Maka di sini untuk mencari fluxnya ya, flux
itu akan langsung sama dengan E dikalikan dengan A. Kenapa? Karena E-nya sudah tegak lurus. Jadi ini syaratnya tegak lurus. Nah, tetapi misalnya arah medannya lain, ya. Arah medannya sekarang misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini E-nya sekarang. E yang datang. Ini adalah E-nya. Nah, ini membentuk sudut nih. Membentuk sudut terhadap luasannya. Nah, sudut yang dibentuk misalnya adalah theta gitu. Ini theta. Nah, maka kita harus proyeksikan atau mencari komponen E yang tegak lurus. Nah, mencari komponen E yang tegak lurus berarti kita harus proyeksikan ke bawah seperti ini. Nah, ini supaya tegak lurus. Bisa juga diproyeksikan yang ini, tapi ini adalah yang sejajar ini ya. Nah, yang ini berarti adalah E yang sejajar, yang ini adalah E yang tegak lurus terhadap A ya, tegak lurus terhadap A. Kalau di sini theta, maka ini apa? Theta juga. Kenapa? Hah? Ya kenapa bisa sama? Hubungannya apa, Beng? Apa? Apa hubungannya apa? Ingat garis-garis sejajar? Bukan masalah siku-siku. Ini hubungan ini dengan ini sudutnya namanya apa? Berapa ini? Berseberangan. Sudut-sudut yang berseberangan itu besarnya itu adalah sama ya. Nah, sekarang terhadap segitiga ini. Ini E sejajar juga di sini. E sejajar ya, sama aja. Ini Ibu turunkan ke sini. Terhadap segitiga ini nih. Ya. Ah, E ini berfungsi sebagai sisi apa? Terhadap theta. Theta yang merah miring ya. Oke, ini sebagai sisi miring. Lalu E tegak lurus berfungsi sebagai sisi apa? Samping. Lalu E sejajar berfungsi sebagai sisi apa? Sisi depan. Oke, yang mau kita cari adalah yang tegak lurus. Maka sisi samping dengan miring, sami itu dapatnya apa? Apa? Cos ya. Berarti cos daripada theta itu sama dengan apa? E tegak lurus dibagi dengan E. Kalau gitu maka nilai dari E tegak lurus sama dengan berapa? E dikalikan dengan cos theta. Nah, fluxnya itu kan syaratnya apa? E tegak lurus dikalikan dengan A kan? Nah, berarti kita masukkan ini. Jadi ini adalah E dikalikan cos theta, kita kalikan A. Tapi A-nya coba kamu taruh di depan. Kenapa? Kenapa kita lebih baik taruh di depan A-nya ini? William? Ya, lihat sini. Ya, lihat ke papan. Kenapa coba kira-kira? E-nya taruh di depan. Lebih bagus taruh di depan. Kenapa tidak biarkan seperti ini? E cos theta A gitu. Untuk apa coba? Ada yang tahu? Hah? Bukan? Karena tidak itu pasti akan dikali semuanya. Untuk menghindari apa ini? Kelupaan? Enggak akan lupa. Mau ditulis semua di sini. Bukan masalah lebih gampang, sama aja kok. Yo, kira-kira kenapa? Supaya apa? Hah? Enggak tahu. Bukan sesuai rumus, rumusnya sesuai. Dibolak-balik pun akan sesuai. Cuman sebaiknya kita tuliskan menjadi E A dikalikan dengan cos theta. Kenapa coba? Sebaiknya ditulis ini. Sekarang, ada enggak kemungkinan kalau kita menuliskan seperti ini, A-nya kamu kalikan dengan theta baru dicari cosnya? Ada kemungkinan enggak kesalahan itu? Ada. Jadi untuk nah kalau misalnya kita kalikan dulu A dengan cos dengan theta baru cari cosnya, salah enggak? Salah. Jadi untuk menghindari kesalahan itu, maka sebaiknya ditulis di depan. Jadi trigonometri itu dituliskan tersendiri. Lebih bagus lagi kalau misalnya kamu kasih kurung begini kali cos theta itu ya, supaya aman ya. Oke, wih, itu sampingnya Jojo udah mau tidur loh. Gimana ya? Oke ya. Jadi itu ya, itu flux ya. Oke. Sekarang kita next lagi. Ya, ini tentang hukum Gauss ya, menyatakan jumlah garis gaya atau fluksnya yang menembus permukaan ini dirumuskan ini ya, ini Gauss ini yang meneliti. Sudah haus sekali kah? Masih ada apa? Ya kan belum mau minum. Itu jangan melakukan kegiatan yang tidak perlu gitu loh. Masih nanti kan bisa gitu loh. Ya, takut sekali airnya nggak habis, masih banyak tuh berapa galon ya. Nah, sekarang berikutnya tentang keping sejajar nih ya. Ini keping sejajar. Keping sejajar yang diberi muatan, anggaplah itu dindingmu ini, kiri dan kananmu ini ya. Kiri dan kananmu ini diberi muatan. Satu dihubungkan dengan potensial positif, yang satu dihubungkan dengan potensial negatif.
Yang dihubungkan dengan potensial positif berarti bermuatan positif atau potensial tinggi. Yang dihubungkan dengan potensial negatif berarti potensial rendah atau yang negatif itu. Nah, elektron itu berpindah dari mana? Apakah muatan positif bisa jalan-jalan? Tidak bisa, ingat. Berarti dari muatan positif itu nggak ada pergerakan muatan positif itu nggak ada. Yang ada itu yang bergerak adalah elektron-elektron dari katoda menuju ke anoda. Mau tidur lagi ini? Iya. Gimana? Ya, ya, semangat dong. Ini pojok masih semangat ya. Ingat ya, hanya elektron yang pindah. Nah, kuat medan itu arahnya dari mana? Dari positif menuju ke negatif. Ini masing-masing lempeng ini bermuatan ya. Nah, banyak muatan dibagi dengan luasnya itu dinamakan rapat muatan, itu diberi lambang to. Jadi to di sini adalah Q dibagi dengan A. Nah, besar kuat medan itu sama dengan to dibagi dengan epsilon 0 ya, dibagi dengan epsilon 0. Jadi to-nya berarti juga sama dengan E dikalikan epsilon 0 dari sini ya. Nah, medannya dari positif menuju ke negatif ya. Nah, berikutnya adalah untuk yang bola berongga. Bola berongga artinya di dalamnya itu ada rongganya. Jadi ini adalah permukaan bola gitu ya. Permukaan bola. Nah, bola seperti ini ya. Di dalam itu kuat medan di dalam bola berongga itu, jadi bola berongganya ini dikasih muatan ya, dikasih muatan dihubungkan dengan beda potensial listrik ya, dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, kuat medan untuk di tengah-tengah bola ini ya, di bagian dalam bola, jika titik-titik ada titik-titik di sini ya, itu sama dengan 0 ya, E-nya di sini sama dengan 0. Nah, mulai di permukaan bola sampai keluar, kalau persis di permukaan bola, nilai daripada E itu sama dengan kaki per R kuadrat. Untuk di luarnya ya tergantung nanti jaraknya berapa itu ya. Jadi ini rumus daripada E itu, ini adalah K kaki per R kuadrat ya, kaki per R kuadrat. Untuk di permukaan bola sampai keluar itu jaraknya makin jauh berarti nanti akan makin kecil ya. Oke, itu kuat medan. Ingat ya, di dalam bola, dalam rongga, bola berongga di dalam itu E-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Nah, sekarang di sini ini ada sebuah muatan. Kemudian ada muatan uji yang dipindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain, yaitu dari posisi satu menuju ke posisi kedua. Nah, jarak posisi satu terhadap pusat muatan ini ya itu sama dengan R1. Jarak posisi 2 terhadap pusat muatannya itu adalah R2. Nah, besarnya sekarang sebelumnya antara muatan uji dengan muatan induknya ini ya atau muatan ini ya, itu terjadi interaksi enggak? Dua-duanya bermuatan. Terjadi interaksi enggak? Ada gaya enggak yang ditimbulkan? Ada, itu gaya kolom ya. Nah, kalau begitu, untuk memindahkan muatan ini perlu tenaga enggak? Perlu ada gaya lagi untuk melawan ini. Nah, kalau ada gaya yang dilakukan, lalu muatannya berpindah, itu sama aja misalnya kalau kamu mendorong meja dengan kekuatan tertentu, dengan besar gaya tertentu, dan mejanya berpindah, ada usaha enggak? Ada. Tetapi kalau bendanya tidak berpindah, ada usaha tidak? Tidak ada. Nah, ini muatannya berpindah, berarti ada usaha yang dilakukan ya. Ada usaha luar yang dilakukan. Nah, rumus daripada usaha dari titik pertama ke titik kedua itu sama saja dengan V dikalikan Q ya, V Q ya. Itu sama saja dengan minus K Q0 dikalikan Q dikalikan 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Atau sama aja dengan kali S ya, sama aja. Kalau hubungannya dengan gaya kan, kalian ingat rumusnya apa namanya? Usaha W itu kan sama dengan apa? F kali S kan? F kali S ini kalau ini yang ini nih. Nih. Nah, ini dikasih gaya seperti ini ya. Nah, hukum Newton ya, masuk di sini hukum Newton, kemudian ini masuk di usahanya. Nah, untuk yang di sini F-nya itu kan F kolom ya, muatan ini gaya kolomnya. Nah, ini dirumuskan sama dengan ini. Perpindahannya ini boleh ditulis di sini adalah R boleh atau delta R di sini pindahnya. Delta R kan sama dengan R2 dikurangi dengan R1 itu ya. Oke. Jadi besarnya usaha yang dilakukan ya, besarnya W ini sama dengan ini min K Q0 Q0 itu adalah muatan ujinya. Q adalah muatan ini ya. Nah, energi potensialnya ya delta EP-nya itu berarti adalah EP2 dikurangi dengan EP1. Energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal itu sama aja rumusnya. K Q0 Q dikalikan 1 per R2 dikurangi dengan 1 per R1 karena K Q-nya itu kan sama ya. Oke. Ya, nama
Semuanya suka sekali pergi ke toilet. Ya. Nah, untuk potensial itu mutlak ya. Potensial itu mutlak. Ya. Ini delta V-nya 12 ya. Delta V 12 itu sama saja dengan delta EP dibagi dengan Q ya. Itu sama saja V sama dengan V kali Q, berarti V itu sama dengan V per Q. Nah, V-nya itu sama saja dengan minus delta EP-nya ini ya. Jadi delta V-nya ini beda potensial. Atau rumus dari V itu adalah sama dengan KQ dibagi dengan R ya. Tapi ingat untuk yang V tanda min plus pada Q itu harus masuk ya. Ya, ini jadi V itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 bla bla bla. Tergantung ada berapa muatan. Itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke keping sejajarnya. Habis ini nanti kita masuk di rangkaian seri paralel dari keping sejajar. Nah, kalau ada konduktor keping sejajar yang dihubungkan dengan sumber tegangan ya, nah, ini dihubungkan dengan anoda. Ini anoda yang panjang itu positif berarti anoda, yang pendek negatif itu berarti katoda ya. Jadi yang positif ini yang A, kemudian A-nya di sini negatif, lalu ini B-nya yang positif ya. Ini dikasih kode ini. Nah, kuat medan itu dari positif menuju ke negatif. Jadi E-nya berarti dari B menuju ke A. Kemudian ada partikel-partikel yang bergerak dari muatan negatif menuju ke muatan positif. Elektron bergerak ya, itu mengalami gaya ya, mengalami gaya. Nah, besarnya beda potensial antara A dan B itu dirumuskan sama dengan E dikalikan D. Di mana E itu adalah besarnya kuat medan, kemudian D itu adalah jarak kedua keping sejajar itu ya, D-nya. Nah, ini untuk jaraknya sama dengan D, R-nya ya. Oke. Jadi ini delta V-nya rumusnya. Oke. Nah, ini untuk yang keping sejajar kalau R-nya sama dengan D ya. Nah, ini yang tidak sama dengan D. Nah, sekarang berikutnya untuk di bola berongga, kalau titiknya ada di dalam bola berongga, itu maka besar beda potensialnya itu sama saja dengan kaki per R. R-nya di sini adalah jari-jarinya ini, ya, jari-jari daripada bola berongga. Kalau E kuat medan, itu di dalam bola berongga apa? Sama dengan berapa? Kalau dalam bola berongga, E di sini, E sama dengan 0. Tapi untuk V potensialnya itu sama dengan K, I dibagi dengan R ya. Nah, kalau E di sini, itu berarti sama dengan K, I dibagi dengan R kuadrat ya. Kalau V-nya berarti sama dengan K, I dibagi R ya. R-nya itu adalah jaraknya terhadap pusat bola berongga. Oke. Nah, di potensial listrik ini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik berarti EP dan EK itu sama. Jadi EP1 tambah EK1 akan sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, energi potensialnya itu adalah Q dikalikan V. Jadi kalau EP1 itu Q kali V1, EK itu adalah setengah MV. V di sini tidak sama V di sini ya. Ini V potensial, di sini adalah V kecepatan ya, V kecepatan. Nah, EP2 berarti QV2, lalu EK2 berarti setengah MV2 kuadrat. V di sini kecepatan ya, jangan lupa. Nah, ini adalah kapasitor. Bentuk daripada kapasitor dengan bagian-bagiannya daripada kapasitor. Ibu tidak akan menjelaskan fungsinya dari masing-masing bagian, nanti kalian bisa cari sendiri di Google ya. Ini bagian-bagian dari kapasitor. Lalu lambang daripada kapasitor untuk di rangkaian listrik adalah seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nanti kita akan melihat rangkaian seri dan paralel daripada kapasitor. Satuan daripada kapasitas kapasitor itu adalah farad, ya, farad. Bisa juga dalam mikrofarad, bisa juga dalam nanofarad, bisa juga dalam pikofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6, ingat, kemudian nano 10 pangkat min 9, dan piko itu 10 pangkat min 12, ya. Ini F-nya harus F besar semua nih. Ini jenis-jenis kapasitor, ya. Nah, sekarang untuk mencari kapasitas daripada kapasitor, C itu sama dengan Q per V. Nah, kalau C sama dengan Q per V, berarti muatan yang tersimpan dalam kapasitor apa? Dari sini. Untuk cari Q berarti apa? C dikalikan V. Lalu kalau cari V-nya berarti Q dibagi dengan C ya, Q dibagi C. Nah, besar energi yang tersimpan dalam kapasitor itu V itu sama saja dengan 1/2 CV kuadrat. 1/2 CV kuadrat. Sekarang C-nya boleh nggak kita ganti dengan Q per V? Bisa. Berarti sama dengan 1/2 dikalikan Q per V, kita kalikan V kuadrat. Maka jadi apa?
1/2 Ki V. Oke, dapat satu rumus lagi. Lalu V ini boleh enggak kita gantikan Ki per C? Boleh ya. Berarti ini sama aja juga sama dengan 1/2 dikalikan Ki per C. Maka jadi 1/2 Ki kuadrat per C. Jadi rumus dari W ada 3. W sama dengan 1/2 CV kuadrat. Lalu W sama dengan berapa? 1/2 Ki V. Lalu W sama dengan 1/2 Ki kuadrat dibagi C. Ini bisa dihitung dengan 3 cara ini. Ya, tergantung nanti yang diketahuinya itu apa. Ya, seperti itu. Sekarang, oke, ini untuk mencari kapasitas kapasitor ya, tadi udah ada di depan. C sama dengan Q per V atau sama dengan epsilon 0A dibagi dengan D. A-nya itu adalah luas daripada penampang daripada kapasitor atau keping sejajar. Kemudian D-nya itu adalah jarak antar kedua kepingnya. Oke. Ya, nah untuk yang di udara ya, udara atau vakum ini di elektriknya itu CO, C0 ya, itu epsilon 0 A per D. Nah, kemudian untuk di dalam bahan ya atau di dalam CD boleh pakai bahan aja, jangan pakai D itu ya. Jadi ini C0 itu sama saja dengan epsilon 0 A dibagi dengan D. Nah, untuk C di dalam bahan, maka ini kita menggunakan EA dibagi D. Di mana E-nya itu sama saja dengan ER dikalikan dengan epsilon 0. A dibagi dengan D. Nah, ini apa? C0 kan? Berarti C dalam bahan itu akan sama dengan, iya mengantuk. ER dikalikan dengan C0. Maka ER akan sama dengan apa? C bahan dibagi CO ya. Oke, ini. Oh, mengantuk nih. Jam terakhir fisika memang mengantuk ya. Oke. Harus enggak bisa. Ibu udah minta jangan jam terakhir tapi nggak bisa. Kasihan yang mengganti apa? Yang ngatur jadwal itu. Oke. Ya, W-nya ini ya. Ini untuk W1/2 CV kuadrat. Udah. Oke, sekarang Ibu akan ganti. Kita akan menggunakan whiteboard. Nggak pakai ini lagi supaya lebih jelas. Ya. Nah. Nah, yo. Hah? Adrian tanya tadi ada ulangan lagi. Ngantuk dia. Apa? Loh, tadi udah umumkan ya. Udah dikasih tahu loh. Lah terus sampai di mana itu tadi? Ibu udah umumkan tadi loh ya. Kapan kita ulangi lagi? Loh, tuh minggu depan. Hari Kamis kita ngapain? Review apa? Ya, soal ulangan apa? Ya, minggu depan apa materinya? Ayo tadi. Kalor dengan energi listrik kesetaraan loh, udah diulangi itu ya. Ya, oke, sekarang kita akan membahas ke rangkaian seri dan paralel untuk kapasitor ya. Perhatikan ke depan ya, jangan main-main sendiri. Jangan mentang-mentang ada rekamannya terus kamu nggak perhatiin gitu loh. Ah, ini ya ingat. Ini di rangkaian hambatan dulu, kamu ingat kembali. Di rangkaian hambatan. Ya, di sini ada R1, lalu ada R2, lalu ada R3 itu ya. Arus mengalir dari mana ke mana? Positif ke negatif, berarti ini I-nya ke sana. Maka yang menuju ke sini adalah I1, yang menuju ke sini adalah I2, yang menuju ke sini adalah I3. Besarnya I bagaimana? Ini voltase ya. Besarnya I bagaimana? I1, I2, I3 sama. Oke, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ini sama saja dengan I totalnya ya. Nah, terus voltasenya gimana? V1, V2, V3. V sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Ini untuk rangkaian hambatan seri ya. Ingat ya. Nah, kemudian kamu ingat lagi pelajaran SMP nih. Di pelajaran SMP ini ada sebatang kawat ya. Sebatang kawat, kawatnya anggaplah AB gitu. Lalu kawat ini dihubungkan dengan beda potensial. Seperti ini ya. Nah, arus tetap mengalir ke sana I. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah ada muatan yang berpindah. Muatan itu apa? Elektron ya. Elektronnya berpindah ke sini. Berarti ini Q-nya ya, dari B ke A. Nah, arus ini mengalir selama selang waktu tertentu. Banyak muatan yang dipindahkan dari titik B ke A.
Loh, itu lebih menarik itu manik-maniknya. Coba bawa datang sini itu. Sini manik-maniknya. Bawa datang sini dulu. Ya. Terus bawa kursimu ke sini ke depan. Ya. Oke, ya. Oh. Nah, ini ya. Ada yang ingat? Pak Vicky itu suka sekali dengan mogenya. Untuk mengkilapkan mogenya menggunakan apa? Kit. Iya, Adriel. Tepuk tangan dulu buat Adriel. Oh, nanti bukan Adriel. Oke, kit. Berarti Ki sama dengan apa? I dikalikan T. Ingat ya, I dikalikan T. Nah, I-nya ini kan sama. Oke, ingat ya, Ki sama dengan I kali T ya. Nah, sekarang ini Ibu akan bikin untuk rangkaian kapasitornya. Lambang dari kapasitor itu kan ini. Ya. Nah, ini dihubungkan dengan beda potensial V. Di sini adalah C1, ini C2, ini C3. Arusnya tetap sama aja. Ya, tetapi yang mengalir itu adalah Q di sini, permindahan muatan. Fungsi dari kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan. Nah, sekarang analog dengan ini.